Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lukman. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Informatika. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis malware, tren serangan cyber di Indonesia. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengajar kita, Pak Agung Riyadi Eskom Mkom, yang telah membagikan ilmu seputar tentang dasar keamanan komputer. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke slide yang pertama. Di sini saya akan membahas latar belakang saya membuat presentasi kali ini. Indonesia mengalami peningkatan serangan cyber, terutama malware yang dapat merusak sistem dan mencuri data. Penelitian ini menganalisis tren serangan, jenis malware, serta strategi mitigasi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kurangnya kesadaran keamanan dan pesatnya perkembangan teknologi memperparah ancaman malware. Kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta dan masyarakat tentunya dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan cyber di Indonesia. Di sebelah kiri saya, ini adalah data yang dirilis oleh BSSN. Ini adalah data dari top 10 sumber anomali, kemudian ada top 10 tujuan anomali. Indonesia menduduki peringkat pertama di sumber anomali dengan 164.432.795. Kemudian Indonesia juga menjadi peringkat pertama di tujuan anomali di angka 194.562.390. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di slide ini saya akan membahas tentang jenis serangan cyber yang umum digunakan. Yang pertama adalah phishing, yang kedua adalah ransomware. Phishing adalah merupakan metode yang merupakan serangan cyber yang dilakukan dengan teknik rekayasa sosial untuk menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Kemudian adalah ransomware. Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan agar data dapat dipulihkan. Malware adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, dan mengganggu sistem. Berdasarkan data yang dirilis oleh BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, total aktivitas yang diindikasikan sebagai phishing di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 26.771.610. Sedangkan total ransomware tercatat sebanyak 514.508. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kita membahas tentang dampak dari serangan cyber itu sendiri. Untuk poin yang pertama, kerugian finansial. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian dana atau biaya pemulihan yang besar. Kemudian kebocoran data tentunya. Informasi yang sensitif dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan cyber atau bisa dijual uh, di dark web atau lainnya. Kemudian gangguan layanan. Serangan dapat melumpuhkan sistem dan menghambat layanan. Serangan cyber berdampak luas, mulai dari kerugian finansial hingga gangguan layanan penting. Keamanan cyber yang kuat dan respon yang cepat dapat diperlukan untuk meminimalkan risiko serta melindungi data dan sistem. Oke, selanjutnya saya akan membahas tren serangan cyber di Indonesia. Total trafik anomali di Indonesia selama tahun 2024 adalah 330.527.636. Anomali dengan jenis trafik anomali tertinggi yaitu adalah Mirai Botnet dengan total sebanyak 81.286.596 aktivitas. Mirai Botnet itu sendiri adalah salah satu jenis botnet yang menargetkan perangkat IoT yang dibuat untuk melakukan serangan DDoS pada situs web atau layanan online, sehingga mengakibatkan adanya gangguan dan downtime. Pada tahun 2024 terdapat 2.487.041 aktivitas advanced persistent threat, 514.508 aktivitas ransomware, kemudian
256.771.610 aktivitas phishing. Oke, ini saya akan bahas tentang serangan yang belum lama ini menggembarkan masyarakat Indonesia, yaitu serangan ransomware ke PDN, Pusat Data Nasional. Pada tanggal 17 Juni 2024, masyarakat Indonesia dibuat khawatir dengan keamanan data pribadinya akibat serangan cyber yang menargetkan data PDN melalui ransomware yang diberi nama BrainZipper ransomware. Ini adalah merupakan varian dari Lockbit. Serangan ini tidak hanya mengganggu layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandra peretas. Kemudian para penyerang meminta tebusan sebesar 131 miliar atau sekitar 8 juta US dollar. Namun, pemerintah menegaskan tidak akan membayar atau memenuhi tuntutan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Budi Ari selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Untuk kronologi kejadian sendiri, pada tanggal 17 Juni 2024, BSSN menemukan upaya menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender. Kemudian, ransomware mulai masuk. Kemudian di tanggal 20 Juni, aktivitas mencurigakan seperti mengizinkan file terpasang pada sistem. Kemudian ada aktivitas mematikan service yang sedang berjalan. Kemudian di tanggal yang sama, Windows Defender dimatikan dan sistem negara mulai lumpuh. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Berikut adalah rekomendasi mitigasi serangan cyber. Yang pertama adalah enkripsi data dan backup. Lindungi data dengan enkripsi dan melakukan backup secara rutin untuk mencegah kehilangan data. Bisa digunakan strategi 321, yaitu 2 disimpan di media yang berbeda, kemudian satunya disimpan di offsite server. Kemudian mengedukasi pengguna tentang pentingnya verifikasi email serta kebijakan berbagi data, kemudian edukasi tentang kerentanan terhadap data. Kemudian pastinya kita harus menggunakan kata sandi yang kuat, jangan kata sandi yang mudah ditebak, gunakan autentikasi multifaktor dan hindari berbagi kata sandi. Kemudian perbarui sistem dan software. Patch sistem secara berkala untuk menutup celah keamanan dan mencegah eksploitasi oleh malware. Kemudian bisa dilakukan install firewall. Gunakan firewall untuk melindungi jaringan dari serangan cyber untuk memantau aktivitas mencurigakan. Yang terakhir, buat kebijakan yang ketat, seperti terapkan aturan ketat terkait akses data, uji keamanan, serta respon insiden terkait mitigasi risiko. Oke, kita lanjut. Berikut adalah grafik dari trafik anomali serangan cyber dari bulan ke bulan pada tahun 2024. Berdasarkan data yang dirilis, total traffic pada tahun 2024 adalah 330.527.636 anomali. Untuk data terbesar berada di bulan Desember. Oke, aktivitas anomali trafik ini dapat berdampak pada penurunan performa dan perangkat jaringan, pencurian data sensitif, hingga perusakan reputasi dan penurunan kepercayaan terhadap suatu organisasi. Seperti yang terjadi di kasus data PDN. Masyarakat jadi tidak percaya lagi kepada instansi pemerintahan di Indonesia. Karena dengan terjadinya serangan ke PDN, membuat masyarakat khawatir dengan data pribadinya. Kemudian ini adalah top 10 trafik anomali atau apa saja yang digunakan untuk menghack atau phishing suatu serangan cyber. Yang pertama adalah Mirai Botnet. Di urutan pertama terus ada Generic Trojan Red, Phishing Site, MyLoad Botnet, dan seterusnya.
Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Eh, saya ucapkan terima kasih.